Roma pasal 10 kita mau baca dulu ini. Roma pasal 10 mulai ayat 1. Saudara-saudaraku, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah, ini sangat penting. Harus ada kehadiran Petrus menyampaikan firman Tuhan, mengontrol semua ibadahnya, baru bisa nanti diberkati Tuhan. Ini kalau tidak, beribadah tanpa mereka sadari ibadahnya adalah kebenaran sendiri. Ya, mereka berusaha kepada kebenaran mereka sendiri. Jadi harus kepada kebenaran yang dibuka dari firman Tuhan. Haleluya. Ini yang penting, saudara-saudaraku. Banyak nanti orang ini tidak dihitung oleh Tuhan. Makanya supaya Kornelius jangan sampai terhilang begitu, masuklah ke sana. Tuhan yang suruh Petrus masuk di kelompoknya Kornelius. Haleluya. Nah, makanya kita di sini tidak boleh asal kata ini pendeta ini harus kita baca bersama-sama dari firman Tuhan. Seperti tadi pagi dalam Yakobus pasal 1, firman Tuhan itu adalah cermin. Kita berkaca dalam cermin dan meneliti sampai ke dalam, dan untuk memperbaiki segala sikap dan tindakan kita. Ini saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku yang kekasih, kembali kita membuka Alkitab kita. Kita akan memperhatikan dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10. Kisah Rasul pasal yang ke-10. Saya akan memperhatikan atau mengajak kita membaca firman Tuhan itu di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 ini. Mari saya bacakan bagi kita ayat 30 mulai. Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku berpakaian berkilau-kilauan, dan dia berkata, Kornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Joppe untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamat kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera kusuruh seorang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu.
Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Ini, saudara-saudaraku, adalah persekutuan orang yang bukan orang Israel diterima, diakui di dalam kerajaan Tuhan. Tadi Yesus memberi dua contoh. Sewaktu Yesus baru mengalami pengurapan di Sungai Yordan, sesudah dia dibaptis, maka turunlah kepadanya burung merpati. Dia mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan Kornelius adalah sesudah terjadinya pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Jadi dua hal tadi yang sudah kita dengar pagi-pagi, itulah Naaman dan perempuan janda Sarpat. Itu percontohan Yesus dalam penerimaan yang benar ini, sehingga dari banyak orang kusta, tapi Naaman yang benar-benar dapat perhatian. Dari banyak janda-janda, tapi janda Sarpat mendapat perhatian. Bahkan Yesus menjadikan mereka percontohan penerimaan Tuhan. Sesudah Yesus selesai mengadakan penebusan, dia bangkit dari antara mati. Bahkan Yesus sudah juga mengalami pengurapan. Saudara-saudaraku, maka Naaman ini dengan janda Sarpat ini adalah percontohan orang yang masuk dalam kerajaan surga. Karena banyak orang yang datang kepada Yesus, tapi tidak diperhatikan Yesus, malah dia pergi meninggalkan mereka. Jadi kita rindu bukan orang Kristen yang ditinggalkan, tapi mendapat perhatian Tuhan, bahkan dihitung oleh Tuhan. Dan sekarang di sini penghargaan yang sama juga. Ini orang yang ketiga. Ini orang dari Kaisarea. Ini saudara-saudaraku. Dan Kornelius inilah orang yang pertama bagi murid-murid yang bukan orang Israel. Dan sampai ada pengakuan Petrus, aku tahu bahwa saat ini Allah tidak membeda-bedakan orang. Itu tadi ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Jadi apakah dia orang Israel, Yahudi, Samaria, orang yang tadinya disebut kafir. Nah, jadi di dalam Yesus tidak ada lagi perbedaan. Orang besar, orang kecil, kaya, miskin, laki, perempuan, semua boleh diterima. Dan Kornelius inilah sebagai yang pertama. Kalau disebut buah sulung, ya dia jugalah yang pertama. Sudah barang tentu, saudara-saudaraku, ada hal yang tersendiri
karakter yang disukai Tuhan dari mereka. Kalau tadi karakter yang disukai Tuhan dari hidup Naaman, dia tidak mempertahankan keberadaannya. Dia sebagai seorang panglima yang tadinya harus dihormat, tapi cukup dia selalu dia memberikan perintah kepada bawahannya. Tapi itulah hebatnya, seorang suruh pesuruh itu yang harus memberi perintah kepadanya, dan dia harus tunduk, baru dia dapat berkat, saudara-saudaraku. Jadi ini Naaman ini memandang kepada Yesus yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Jadi kalau memang orang masih mempertahankan akunya, kebenarannya, karena kedudukannya, susah saudara-saudaraku untuk merendahkan hati. Ya, sering sekali dalam rumah tangga saja suami istri, kalau ada masing-masing, aku di sini yang paling bawa duit banyak, aku yang paling mendatangkan duit banyak, kamu ada apa-apa, kamu cuma di rumah. Kalau sudah begini, saudaraku, nggak bisa menyatu. Jadi Naaman ini tidak ada sedikit pun dia mengambil merendahkan dirinya, hatinya, hidupnya, sama seperti meniru daripada tabiat daripada Yesus Kristus. Padahal banyak yang dia banggakan, perang-perang, menang. Nah, dia juga disenangi sama raja. Kalau dia pun pergi mau ke Israel, mau ingin kesembuhan, ya, Raja Aram langsung bikin surat ke Raja Israel, biar berharga, pikir dia. Tapi di dalam kerajaan surga semua itu enggak laku. Yang laku adalah seperti tabiat Yesus, mengambil rupa seorang hamba, merendahkan hati, merendahkan kehidupan. Justru itu syarat dalam mengiring Yesus, mengikut Yesus. Beda, saudara-saudaraku. Itu sebabnya kalau orang mempertahankan akunya, kebenarannya tidak bisa. Saudara-saudaraku, Kornelius ini sudah ada awalnya tabiat yang suka beribadah. Mari kita baca ini di dalam ayat yang pertama. Tahu ada yang semua kita mau baca, ikut sama-sama. Mulai ayat 1 ya. 1, 2, 3. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang pasukan yang disebut pasukan Italia. Lanjut. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut pada Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa pada Allah. Ya, sudah cukup. Inilah saudara-saudaraku yang ada pada Kornelius. Dia pasukan, saudaraku. Tadi Naaman, dia jenderal panglima. Nah, ini disebut pasukan Italia. Tapi dia saleh, seisi rumahnya takut akan Allah, memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ini saudara-saudaraku, ibadah ini tidak boleh hanya dari diri sendiri, harus sampai sesuai dengan firman Tuhan. Nah ini sebab, ataupun dia harus dalam arti tergembala. Jadi semua yang dilakukan itu harus dari mulut gembala. Karena sebelum pencurahan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus adalah sesudah Yesus naik ke surga dan murid-murid berdoa berapa? 10 hari baru tercurahlah
Roh Kudus. Nah, tapi sebelum pencurahan Roh Kudus, Yesus berkata kepada Petrus, "Petrus, adakah engkau mengasihi aku?" Dijawab Petrus, "Iya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Apa kata Yesus kira-kira sambungnya? "Gembalakanlah domba-dombaku." Jadi harus disampaikan firman penggembalaan untuk mengoreksi semua ibadahnya itu, kesalehannya itu harus benar-benar teliti sesuai dengan firman Tuhan. Dan nggak boleh semau sendiri-sendiri. Sebenarnya kalau kita pikir ini kan kurang apa ini si Cornelius? Sudah seorang perwira. Ini belum jenderal ini, baru perwira. Pasukan Italia. Saleh. Si rumahnya juga takut akan Allah. Beri banyak persembahan sama orang Yahudi. Senantiasa berdoa. Tapi harus semua dihitung lewat tongkat gembala. Makanya harus sampai bertemu dengan gembala. Saya mau ajak kita memperhatikan kembali Kisah Rasul 10 ini. Mulai ayat 24. Pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Cornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Jadi ada sangat baik mendengarkan firman Tuhan, berkumpul semuanya. Kalau satu keluarga berkumpul, kalau ada tetangga yang boleh ikut berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Jadi di dalam hati kehidupan dari Cornelius ini, dalam hatinya, dalam kehidupannya, dalam karakternya awal, kalau kepada hamba Tuhan. Nah, sekarang kita bukan melihat pribadinya, tapi sikap dari Cornelius ini kepada yang disuruh Tuhan. Bagaimana kita lihat sikapnya itu? Dia sangat merendahkan hati, dan dia juga sampai tersungkur. Coba seorang perwira begitu kepada hamba Tuhan, gampang gak kira-kira? Gak gampang. Hanya ini karena pekerjaan Roh Kudus. Haleluya, saudaraku. Nah, jangankan Cornelius, kita aja nggak ada pangkatnya, saudaraku. Nggak gampang begini ini. Tapi kenapa Cornelius ini menjadi pilihan sesudah pencurahan Roh Kudus? Nah, itu memang dia tabiatnya itu rendah hati. Nggak ada sombong-sombongnya, saudaraku. Saya kadang lihat orang belum ada pengalaman apa-apa, memang udah belajar berapa bulan sekolah Alkitab, tapi wah, udah berani dia bertengkar. Baik, mau berdebat aja, saudaraku. Nah, jadi sifat tabiat dari Cornelius itu udah terlalu jauh, nggak ada lagi pada dia. Tapi Cornelius ini terpilih. Satu yang pertama, boleh kita katakan ini adalah buah sulung, saudara-saudaraku, yang mendapat perhatian dari Tuhan. Padahal terlalu banyak orang datang kepada Yesus. Tadi kita sudah baca di dalam Yohanes pasal yang ke-6 itu ayat 15. Banyak sekali orang datang. Yang bahkan kalau kita boleh perhatikan juga sekarang, Roma pasal 10, kita mau baca dulu ini. Roma pasal 10 mulai ayat 1, saudara-saudaraku,
Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah, ini sangat penting. Harus ada kehadiran Petrus menyampaikan firman Tuhan, mengontrol semua ibadahnya, baru bisa nanti diberkati Tuhan. Ini kalau tidak, beribadah tanpa mereka sadari ibadahnya adalah kebenaran sendiri. Ya, mereka berusaha kepada kebenaran mereka sendiri. Jadi harus kepada kebenaran yang dibuka dari firman Tuhan. Haleluya. Ini yang penting, saudara-saudaraku. Banyak nanti orang ini tidak dihitung oleh Tuhan. Makanya supaya Kornelius jangan sampai terhilang begitu, masuklah ke sana. Tuhan yang suruh Petrus masuk di kelompoknya Kornelius. Haleluya. Nah, makanya kita di sini tidak boleh asal kata ini pendeta ini. Harus kita baca bersama-sama dari firman Tuhan. Seperti tadi pagi dalam Yakobus pasal 1. Firman Tuhan itu adalah cermin. Kita berkaca dalam cermin dan meneliti sampai ke dalam, dan untuk memperbaiki segala sikap dan tindakan kita. Ini saudara-saudaraku, di akhir zaman ini nggak maunya sendiri. Maka kadang-kadang pendeta dikobai. Ya, ini saudaraku. Jadi Kornelius ini dia memiliki taat sekali dalam penggembalaan. Haleluya. Makanya waktu Petrus itu sudah datang, dia sampai tersungkur di kakinya. Hanya Petrus dia mau terima itu. Ya, karena apa? Dia bilang, tapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Nah, kalau orang memberikan kemuliaan, kalau dia juga haus kemuliaan, dia bilang, perwira tersungkur di kaki saya. Gitu. Makanya sekarang terlalu banyak saudaraku disuruh cium si batunya. Aduh, ada pendeta begitu. Ya nggak bagus lah. Apalah artinya itu. Nah, jadi Petrus tidak mau. Tapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia. Jadi urusan dari Petrus, sampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini yang terutama. Jadi kepada kita sekarang disampaikan juga kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Nah ini, jadi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah. Jadi tetap kita perhatikan, menerima Tuhan harus ada rendah hati. Haleluya. Naaman rendah hati. Perempuan janda Sarfat berani berkorban. Haleluya. Mengutamakan Tuhan dengan penyambung sampai kepada kematian. Tapi kalau berani melakukan firman, tidak masuk kepada kematian, justru yang terjadi mujizat selama
3 tahun 6 bulan. Kuasa antikris terlewat 3,5 tahun. Itu yang paling hebat, masa paceklik. Karena semua makanan minuman dikuasai oleh antikris. Dan orang yang tidak bertahan, disitulah dia terima tanda dari binatang itu, 666 tanda antikris. Itu orang itu diboikot, tidak boleh dapat makanan dan minuman, jadi lapar. Kalau 3,5 tahun lapar. Kalau udah kelaparan saudara-saudaraku, kata orang, ya perut lapar lebih tajam dari pedang yang sangat tajam. Itu kata orang, saudara-saudaraku. Tapi saya pikir betul juga. Karena apa? Ibu yang sangat mengasihi anaknya tega motong anaknya. Nah, ada orang ibu-ibu di sini 4 orang. Nah, semua punya anak. Oke, hari ini makan anakku ya. Oke, makan. Ada yang terakhir nggak mau. Kamu nakal kamu. Anak kami bertiga sudah habis, anakmu nggak mau makan. Wah, ribut orang gitu. Jadi kalau perut sudah lapar, ibu-ibu yang sangat mengasihi anaknya berani membunuh anaknya dan mereka makan. Nah, itu yang tertulis dalam masa 3,5 tahun itu. Tapi kalau kita berani melakukan firman, dunia bisa resesi, tapi kita bisa resepsi. Karena Tuhan Maha Kuasa. Harus semakin berani melakukan firman. Setiap kita lakukan firman tidak akan rugi. Makanya kalau kita pikir-pikir, saudara-saudaraku, memang melakukan firman Tuhan ini, masa Abraham disuruh potong anaknya? Lah, waktu nunggu itu aja sudah mujizat. Mamanya si Ishak, Sarah aja udah sebenarnya nggak bisa lagi melahirkan. Masa anaknya sudah remaja disuruh potong lagi? 1 itu. Kalau ada 2 udah, 1 buat saya, 1 bagi kita. Lah ini cuma 1. Nah, ini kalau dipikir-pikir, otak mulai main, bisa-bisa nanti dia menghujat Tuhan. Bisa-bisa dia bilang, bodoh ini Tuhan. Nah, kalau orang sembarang ngomong, gila ini Tuhan. Bisa begitu. Anak satu-satunya disuruh potong lagi. Begitu. Tapi kalau orang dengan santai, dengan aman, dengan tenang, dia berpikiran yang panjang, dia akan berkata begini, saya percaya Tuhanku Maha Kuasa. Ini saudaraku, kalau dia ngomong, udah saya laksanakan. Wah, benar-benar dilaksanakan. Pagi-pagi benar, Abraham pergi ke Gunung Moria. Wah, anaknya mau ngomong lagi, Bapak, kita udah sampai di sini. Ini kayu, ini pisau. Mana domba yang mau kita korbankan? Apa jawabnya? Kaulah anakku. Enggak begitu. Tapi dijawab sama Abraham, Allahku nanti akan menyatakan kepada kita anakku. Nah, jadi kita juga nggak boleh langsung telak-telak, karena di dalam waktu yang sebentar juga bisa Allah membalikkan semua, bisa terjadi sesuatu hal yang indah. Amin, saudaraku. Sabar, jangan langsung gerutu-gerutu. Nah, gerutu-gerutu dia marah-marah, dipukul tembok, wah, tangannya yang kesakitan, salah sendiri, berdarah, saudaraku, iya kan? Tapi kalau kita harus selalu sabar. Dalam waktu seberapa detik juga Allah sanggup mengadakan perkara yang ajaib. Nah ini, jadi berani saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi Kornelius ini juga
Seorang perwira pasukan disebut pasukan Italia, saleh. Seisi rumahnya takut akan Allah. Bagaimana kita caranya takut Allah? Adalah menjauhi segala kejahatan. Dia suka berkorban karena disebut ya banyak sedekah kepada orang Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Tetapi semua ibadah ini nanti kalau ini tidak tergembala, nanti jadi ibadah kebenaran sendiri. Ada nanti dia bilang, wah karena aku, karena ini. Tapi kalau di dalam penggembalaan, Lukas 17 ayat 10, ayo ada yang bantu, tolong. Lukas 17 ayat 10, demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Amin, saudaraku. Ini kalau ada gembala, jadi bisa diperhatikan. Nah, bahasa sekarang bisa dikontrol. Jadi semua ibadah itu ibadah yang terkontrol. Kalau tidak ada gembala itu kacau, saudara-saudaraku. Dalam kitab Hakim-Hakim terjadi banyak kekacauan. Karena apa? Tidak ada pemimpin yang tetap. Makanya orang yang gerutu-gerutu tidak menghargai penggembalaan itu nanti bisa seperti Roma 10 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Orang nanti akan kebenaran sendiri, enggak terlalu jauh-jauh, kelihatannya selisihnya dikit-dikit, saudara-saudaraku. Nah, itu sebabnya orang kalau sudah mulai jauh dari penggembalaan, bebas, saudara-saudaraku. Tapi kalau orang bebas, justru itu akan terhilang. Tapi kalau dia tidak mau bebas, selalu masuk, siap dikontrol oleh kebenaran firman Tuhan. Makanya ibadah Kornelius itu harus didatangi oleh Petrus. Ini saudara-saudaraku, bukannya tidak bagus, sudah bagus. Karena di Kaisarea itu ada seorang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ya saleh, bagus enggak saleh? Bagus. Ya, dia memberi banyak sedekah, bagus enggak? Bagus. Dan dia senantiasa berdoa. Tapi ini semua harus di bawah penggembalaan. Kalau tidak, nanti jadi kebenaran sendiri dan tidak selamat. Dalam Roma 10 itu mereka disebut tidak selamat. Ada yang mau baca, bantu dengan jelas ya. Roma 10 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Iya, itu sebabnya di dalam Efesus pasal yang keempat, Allah melengkapi di dalam persekutuan pembentukan tubuh Kristus. Dia menetapkan
Efesus pasal 4. Ada bantu, tolong. Mulai 9. Efesus 4 ayat 9. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memelukkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun Ya, nabi-nabi, dia memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, baik pemerintah-pemerintah Injil penginjil, maupun gembala-gembala gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. pengajar-pengajar. 5 ini. Jadi Tuhan melengkapi, saudaraku. Jadi Cornelius ya memang sudah bagus, tapi harus di bawah ya kontrol dari apa yang ditentukan oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Jadi kalau jemaat Tuhan selalu mendapat firman yang diberikan sebagai cermin. Nah, kalau jemaat itu, saudaraku, apalagi jemaat yang ya mau jadi mempelai Tuhan, itu kelompok mana itu? 5 anak darah yang bijaksana. Ini saudaraku, dia selalu ada firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu disebut adalah cermin. Nah, tadi dalam Yakobus ya kita bilang cermin. Ya mau baca dulu sebentar biar lihat. Kalau di dalam Mazmur, firman itu adalah pelita supaya langkah kita jangan salah. Tapi kalau di dalam Yakobus, firman Tuhan itu adalah cermin supaya kita bisa tahu kekurangan, mana yang kurang bagus, supaya diteliti dengan baik, supaya dibetulin. Jadi ibadahnya Cornelius harus diteliti dengan baik, harus sampai dibetulin dengan benar. Jadi sekarang dalam Yakobus pasal 1 mulai ayat 22 sampai dengan yang ke-25. Ayo. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya pendengar atau melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Kita mau berbahagia semuanya, saudara-saudaraku. Jadi di akhir zaman ini punya karakter yang berkenan kepada Tuhan. Dan di dalam kehidupan Cornelius ini punya ibadah yang harus terus semakin dipoles, semakin baik. Sudah bagus tadi dari awalnya, tapi harus semakin bercermin lagi kepada firman yang disampaikan oleh Petrus kepada Cornelius. Sebab kalau tidak, nanti lama-lama tanpa disadari orang akan lari, sehingga satu bisa bangga atas dirinya, kedua menjadi kebenaran sendiri. Nah, di situ saudara-saudaraku. Jadi kita ini kalau untuk diberkati Tuhan harus karena melakukan firman Tuhan. Dan saat sekarang ini saudara-saudaraku harus semakin dipoles biar kita semakin cantik di hadapan Tuhan. Rohaninya. Kalau mukanya agak susah saudaraku. Kalau ke situ
tenaga uang, pergi ke salon apa semua, itu saudara-saudaraku. Tapi bukan itu, mempercantik rohani kita supaya jangan 5 anak darah yang bodoh, tapi menjadi 5 anak darah yang bijaksana. Semakin mempercantik diri di hadapan Tuhan. Dari mana kita bisa mempercantik diri? Harus suka dengar firman Tuhan, harus suka berkaca tiap hari. Tapi berkacanya bukan kaca yang di rumah, itu cuma bisa ngeliat muka. Tapi kalau firman Tuhan, dia adalah kaca yang bisa sampai membedakan sendi dan sumsum, ingatan dan niatan hati. Itu semua bisa dikaca oleh kebenaran firman Tuhan. Ibrani pasal 4 ayat 12 sampai 13. Ini saudara-saudaraku, ya, ayo. Ibrani 4 ayat 12 sampai 13. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Iya. Jadi mulai dari ibadah kita ini, secara beribadah seperti ini saudaraku, harus sampai diterangi oleh kebenaran firman. Dan itu nanti bagaikan kaca yang bisa menunjukkan sampai dalamnya hati kita. Makanya saudaraku, kalau jiwa yang tersinggung nggak bisa, saudara-saudaraku, gampang sakit hati, gampang marah. Jadi harus sampai kepada hati yang lembut, hati yang suka sabar. Kiranya Tuhan tolong kita. Amin saudaraku. Amin. Jadi inilah dikehendaki oleh Tuhan, karena sampai ingatan, niatan hati, sendi dan sumsum itu semua harus dibongkar oleh firman Tuhan, diterangi oleh firman Tuhan. Jangan firman Tuhan yang nggak bisa berkaca, saudaraku. Kenapa nggak bisa berkaca? Kaca kalau sudah terlalu banyak kotoran, mana bisa lagi kita lihat muka kita. Makanya kaca itu harus dilap yang bersih, baru jelas kelihatan muka kita. Haleluya saudaraku. Jadi kepada firman Tuhan harus firman yang jelas, yang dibawakan oleh Petrus, supaya semua ibadahnya sampai kehidupan daripada Cornelius semua bisa terkontrol. Nah, ini untuk sekarang 5 anak darah itu, supaya kita bisa siap bagi hari kedatangan Tuhan. Jadi kita doakan ada selalu firman. Jangan asal firman-firman begitu saja. Kalau asal firman-firman Tuhan, kamu sembuh, ya memang bagus. Nah, kamu diberkati, ya memang bagus. Tapi tadi kalau datang hanya keberkatan, Yesus tidak mau. Yesus kemana? Menyingkir, pergi sendiri. Ini semua ditinggalkan. Tapi kalau domba-dombanya tidak akan ditinggalkan, kita tidak akan ditinggalkan. Siapa itu domba? Yang mendengar dan mengikut. Mendengar firman, ikut. Mendengar firman, ikut. Itu sebabnya tadi Cornelius, dari mana dia berbuat baik? Naluri, sifat, apa semua itu sudah bagus. Tapi harus dilengkapi lagi tergembala.
Makanya Petrus harus didatangkan melengkapi ibadahnya Kornelius. Nah, dan penerimaan Kornelius itu juga sangat bagus, saudara-saudaraku. Ya, dia tidak ada melawan-melawan. Itu menunjukkan hatinya itu adalah hati yang lembut. Nah, ini saudara-saudaraku. Ya, kalau kita baca mulai 19, boleh bacalah dulu Yakobus 1 tadi. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Iya, ini saudara-saudaraku. Jadi, kalau sudah dalam suasana akan mendapat kebenaran firman, ya, ini saudara-saudaraku harus ada selalu kesiapan hati. Kesiapan hati itu termasuk diam untuk menjadi pendengar. Nah, makanya kadang-kadang biarpun ya kebaktian begini, ada orang ngobrol, ya bagaimana bisa dapat berkat lagi? Nah, ini firman Tuhan ini. Jadi, hai saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Jadi kalau di dalam kita sudah ada firman Tuhan, tidak boleh ngobrol. Haleluya saudaraku, biar banyak mendengar, biar diberkati Tuhan. Karena sudah ngobrol, hilang semuanya saudara-saudaraku. Ya. Dan jangan ada amarah. Amarah ini saudara-saudaraku yang kekasih, kalau tidak hati lembut kepada Tuhan, ini bisa gampang disulut oleh iblis. Kadang mendengarkan firman Tuhan juga bisa marah loh orang. Marah. Gak enak kebaktian di situ. Oh, dosa aja disinggung-singgung. Udah capek kerja seminggu ini, bilang lagi kesucian. Lah, emang mau kemana? Kalau mau ke surga nggak boleh berdosa. Haleluya. Amin. Nggak boleh dong. Mau baca dulu, ya boleh. Wahyu 21. Jadi nggak boleh marah. Ayat 27, ayo. Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Iya, ini saudara-saudaraku. Jadi kalau memang mau ke surga harus siap. Kehidupan lama semua, kehidupan yang berdosa harus ditegur, harus digempur saudara-saudaraku. Jadi nggak boleh marah. Nah, ada orang dengan firman bisa tersinggung. Makanya saya perhatikan Kornelius itu, wih, luar biasa menerima firman itu. Karena tidak ada lagi sampai dalam dirinya itu yang mengenai pikiran-pikiran kedagingan, mudah sekali Roh Kudus bekerja. Petrus itu hanya berfirman, menyampaikan firman, langsung Kornelius dengan rombongannya dipenuhi oleh Roh Kudus. Kadang-kadang udah menyusul, nggak dipenuhi Roh Kudus. Kenapa demikian? Hati manusia masih banyak bercabang-cabang.
tanpa disadari masih ada perlawanan kepada kebenaran firman, masih ada perlawanan kepada penyerahan, sehingga Roh Kudus itu nggak bisa mengerjakan dengan sungguh. Itu sebabnya biarpun kita menyanyi, saudaraku, hati harus terarah kepada Tuhan dengan sungguh. Seperti yang dalam nyanyian itu, biar kita menyanyi juga bisa ada urapan, langsung bisa juga dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini saudara-saudaraku, dulu dalam satu kebaktian, semuanya yang mulai singers, pemain musik, semua berserah kepada Tuhan. Akhirnya tidak menyanyi seperti itu lagi. Semua sudah berbahasa roh, saudaraku. Itu ada kalanya nggak bisa ditahan lagi. Jadi nanti pendetanya bilang, amin, amin, amin. Tapi pendetanya juga lihat, dibiarin dulu lah gitu. Nah, nanti kalau sudah dilihat, udah cukup lah kira-kira gitu kan, baru dia bilang amin, baru semuanya diam, nyanyi lagi seperti biasa. Kalau diterus-terusi, semua sampai selesai ibadah berbahasa roh. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya kalau kita perhatikan tadi dalam kitab Rasul 10 itu, mereka tidak susah dipenuhi dengan Roh Kudus karena hatinya itu sudah lemah lembut kepada firman Tuhan. Ada sifat kepada kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ke-44 Kisah Rasul 10 tadi. Ayo. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan pesunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Amin, saudara-saudaraku. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan juga, kalau semua terarah, nah langsung kita rasakan Roh Kudus itu, buang semua yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita buang. Lagi dengar firman Tuhan juga bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Haleluya. Lagi menyanyi juga bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Dengan firman juga bisa, saudara-saudaraku. Jadi ibadahnya Kornelius itu harus di bawah sinar kebenaran firman. Makanya harus bertemu dengan Petrus. Kornelius bertemu dengan Petrus. Haleluya, saudaraku. Amin. Lucu kedengarannya ya. Kornelius, Petrus, Kornelius, Petrus, Kornelius, Petrus. Kalau enggak benar-benar memperhatikan, saru. Kalau sambil ngantuk-ngantuk, apa? Kornelius, Petrus, Kornelius, Petrus. Itu kayak sama, saudara. Tapi kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, memang begitulah, saudaraku. Ibadahnya Kornelius itu harus dilengkapi dengan penggembalaan yang datang dari Petrus. Haleluya. Kita ini harus semakin teliti, saudaraku. Harus semakin teliti, tidak asal-asalan lagi. Nah, dan nanti kita akan semakin bagaikan makanan, sari-sarinya itu semua sudah terambil. Kebenaran firman itu semua menjadi kehidupan kita. Ini harus datang dari ketelitian yang sungguh-sungguh. Dan kita harus yakin bahwa kita benar-benar dipilih oleh Tuhan. Kita harus yakin benar-benar siap bagi hari kedatangan Tuhan. Kalau sudah ada firman yang menjadi kaca, pasti kita menjadi 5 anak darah yang bijaksana, siap masuk dalam pesta nikah anak domba Allah. Haleluya, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita. Ibadah Kornelius dilengkapi dengan Petrus, penggembalaan. Semua yang tergembala diberkati oleh Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan.